Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Shalom saudaraku, melihat air yang mengalir seperti ini mengingatkan saya sebuah lagu yang dikarang oleh Pak Josan. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Air yang turun dari pegunungan melewati sungai dan terus mengalir sampai ke laut. Air yang mengalir itu memberi kehidupan bagi manusia, bagi tumbuhan, bagi binatang. Suatu hari Tuhan memberikan penglihatan kepada Yehezkiel, di mana Yehezkiel berada di pintu bait suci dan dia melihat ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur. Kemudian Yehezkiel dibawa keluar melalui pintu gerbang dan ia melihat air yang keluar tersebut menjadi membual. Yehezkiel kemudian dibawa 1000 hasta ke arah timur dan masuk ke dalam air tersebut. Pada saat itu dalamnya air adalah sampai di pergelangan kaki. Kemudian disuruh lagi berjalan 1000 hasta lagi dan masuk ke dalam air lagi. Dan saat itu sudah sedalam lutut. Yehezkiel disuruh berjalan 1000 hasta lagi ke arah timur dan dalamnya pun sudah sepinggang. Hingga akhirnya 1000 hasta lagi ke arah timur. Air tersebut yang awalnya adalah aliran air kecil, kini sudah berubah menjadi suatu sungai besar yang tidak mungkin diseberangi manusia tanpa alat bantu. Bukan hanya itu, Tuhan mengajak Yehezkiel kembali menyusuri tepi sungai, yaitu kembali ke arah bait suci. Di sepanjang jalan, Yehezkiel melihat sudah banyak pohon yang tumbuh di kedua tepi sungai. Bahkan Tuhan sendiri berkata bahwa walau sungai tersebut akan bermuara di laut asin, tetapi air dari sungai tersebut justru membuat laut asin menjadi tawar. Air yang mengalir dari bait suci tersebut ternyata bukan sembarang air. Air tersebut membawa kehidupan. Kemana saja air sungai itu mengalir, banyak ikan yang hidup di sepanjang sungai tersebut, antara lain ikan-ikan yang kemudian ditangkap oleh para nelayan. Sungai itu kemudian juga menjadi tempat untuk mengambil garam. Bahkan pohon-pohon yang tumbuh di sepanjang sungai pun adalah pohon yang daunnya tidak pernah layu dan buahnya tidak pernah habis. Apa maksud penglihatan Yehezkiel ini? Sungai menggambarkan hadirat Tuhan dan bait suci adalah tempat kediaman Tuhan. Orang yang tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan akan mengalami hadirat Tuhan dan mereka akan membawa berkat kepada orang-orang di sekitar mereka, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Yehezkiel 47 ayat yang ke-9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ada berkat rohani yang mengalir dari kehidupan orang-orang yang mengalami hadirat Tuhan. Berkat kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ada kehidupan rohani yang kita bisa bagikan sehingga orang-orang lain juga mengalami
kebenaran, dan keselamatan itu di dalam hidup mereka. Yehezkiel 42 ayat yang ke-12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ada berkat jasmani yang kita bisa bagikan kepada orang lain bila kita hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ada pekerjaan, ada pertolongan, ada makanan, ada semangat, ada kesembuhan mengalir melalui kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami bagaimana kami harus memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, sehingga kami boleh mengalami hadirat Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kami, sehingga berkat, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus boleh kami alami dalam kehidupan kami, dan kami dapat mengalirkannya kepada orang-orang di sekitar kami. Kami boleh membagikan berkat rohani maupun berkat jasmani, sehingga melalui kehidupan kami ada banyak orang yang boleh menikmati Yesus dalam hidup mereka. Biar melalui kehidupan kami dapat memberikan pertolongan, memberikan semangat, bahkan kehadiran kami boleh mendatangkan kesembuhan bagi kehidupan orang lain. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita pastikan hidup kita memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan, sehingga kuasa hadirat Tuhan mengalir dalam hidup kita, dan kita dapat mengalirkan baik berkat rohani maupun jasmani bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.